Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama saya Ki Arya Lodra dalam channel yang sangat luar biasa, channel Master Ki Arya Lodra. Oke, Mas Sudiman, sekarang saya akan bimbing Mas Sudiman ya untuk menyerap energi. Ya, kalau menyerap energi berarti energi yang ada di luar tubuh. Ya, karena sejatinya energi ini ada yang di luar tubuh kita, ada yang di dalam tubuh kita. Ya. Kalau energi yang ada di luar tubuh kita itu disebut juga energi makrokosmos. Ya, makrokosmos itu jagat raya besar. Makro itu besar, kosmos itu jagat raya. Jadi energi makrokosmos, energi jagat raya besar, atau merupakan energi alam semesta, energi yang ada di luar tubuh ya. Oke. Nah, itu bisa berupa energi langit, bumi, dan alam semesta. Nah, kalau dalam ilmu MKS, energi makrokosmos ini disebut apa, Mas Sudiman? Energi bio MKS. Ya, energi bio MKS. Ya, energi bio MKS ini merupakan energi alam semestanya daripada MKS. Jadi MKS universe energy, yaitu disebutnya Bio MKS Energy. Ya, oke. Yang mana Bio MKS Energy ini pergerakannya itu dari luar tubuh atau dari alam semesta masuk ke dalam tubuh ya. Melalui apa? Melalui cakra mahkota. Kemudian mengalir ke dalam tubuh ya, melalui jalur susumna ya, menyebar ke seluruh tubuh. Itu pergerakannya. Dan kalau energi Bio MKS ini ya tidak menggunakan mantra MKS pun jadi gitu ya. Setelah diaktifkan ilmu MKS-nya ya untuk menggunakan energi Bio MKS ini tanpa menggunakan mantra MKS pun jadi, bisa seperti itu ya. Karena MKS Universe Energy ini tidak berhubungan dengan mantra sebenarnya. Setelah diaktifkan titik-titik energinya, maka itu langsung aktif dan bisa digunakan. Nah, ada satu jenis energi lagi yang ada di dalam MKS, yaitu energi yang ada dalam tubuh. Yaitu energi apa? Energi hikmah MKS. Atau energi tenaga dalam MKS. Ya, kalau dalam bahasa India itu adalah Kundalini. Ya, Kundalini. Ya, oke. Nah, dalam bahasa MKS disebutnya apa tadi? Energi hikmah MKS atau energi tenaga dalam MKS. Nah, ini berhubungan dengan mantra. Ya, berhubungan dengan mantra. Nah, untuk menggunakannya itu diperlukan mantra, yaitu mantra MKS, ya. Pergerakannya dari bawah ke atas. Ya, dari tempatnya yaitu di titik perineum, ya. Dia naik ke atas ya, melewati cakra-cakra melalui jalur susumna dan keluar tubuh. Jadi kalau Bio MKS dari luar masuk ke dalam, nah kalau energi hikmah MKS dari dalam keluar ya, seperti itu. Oke, itu perbedaan utamanya ya antara Bio MKS dengan tenaga dalam MKS atau hikmah MKS. Yang mana dua-duanya itu merupakan keilmuan daripada MKS. Jadi MKS itu ada dua macam energi, yaitu energi Bio MKS yang tidak berhubungan dengan mantra dan energi hikmah MKS yang berhubungan dengan mantra. Oke. Nah, sekarang yang akan saya berikan bimbingan ini adalah bagaimana cara menyerap energi. Nah, berarti kalau menyerap ini dari luar supaya masuk ke dalam, berarti menyerap energi Bio MKS. Ya, energi Bio MKS. Energi makrokosmos. Nah,
energi BioMKS ini ya jenisnya banyak sebenarnya ya, dan BioMKS itu merupakan salah satu jenis juga ya di antara universe energi yang lainnya ya, seperti prana, Qigong, ya Reiki dan sebagainya. Ya. Nah, dalam MKS itu disebutnya BioMKS. Oke. Yang akan kita serap adalah 3 macam energi besar ya, yaitu energi langit, energi bumi, dan energi alam semesta. Itu ya. Energi apa saja, Mas Siman? Energi Langit, energi bumi, energi alam semesta. iya betul. 3 macam jenis universe energy ya. Energi langit, bumi, dan alam semesta. Tujuan utama menyerap energi ini untuk apa? Ya, untuk keberkahan, untuk kebaikan, untuk keberlimpahan, dan juga untuk melipat gandakan power energy. Kemudian juga untuk membuka, membersihkan, mengaktifkan, menyelaraskan, menyeimbangkan cakra-cakra utama-utamanya itu. Ya, seperti itu ya. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Yang pertama, menyerap energi langit. Ya, menyerap energi langit. Ya, menyerap energi langit ini manfaatnya adalah untuk keberkahan. Mas Siman. Untuk apa tadi? Keberkahan. Keberkahan. Ya, keberkahan langit. Ya, keberkahan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita serap energi langit ya. Nah, kemudian masuk melalui cakra yang ada di ubun-ubun. Cakra apa? Cakra mahkota. Cakra mahkota. Ya. Dan sekaligus untuk membuka, membersihkan, mengaktifkan, menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan cakra mahkota. Kalau sudah aktif, maka untuk meningkatkan power energi daripada cakra tersebut supaya lebih aktif lagi. Kalau sudah aktif, kalau belum aktif ya untuk mengaktifkan. Ya. Jadi kalau teknik ini dilakukan oleh orang yang cakranya belum berkembang, itu bisa berkembang. Yang belum aktif menjadi aktif, yang sudah aktif menjadi semakin aktif. Seperti itu. Yang mana cakra mahkota ini ya, itu pancaran auranya berwarna apa? Ungu. Ungu ya, berwarna ungu atau putih ya. Berwarna ungu. Ya. Ini berhubungan dengan kekuatan spiritual. Ya, berhubungan dengan kekuatan spiritual. Ya, kemudian berhubungan dengan kedekatan diri kita dengan Sama Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berhubungan dengan di samping kedekatan ilahi ya, kemudian kekuatan spiritual, terus berhubungan dengan supaya energi yang mengalir masuk ke dalam tubuh kita semakin besar. Ya, karena lubang energinya semakin besar, gitu ya. Supaya energi yang mengalir semakin besar. Dan juga supaya terhubung dengan kekuatan ilahi, terhubung dengan energi BioMKS itu sendiri. Ya, dengan diaktifkannya cakra mahkota, maka terkontak langsung terus-menerus non-stop ya, terhubung dengan kekuatan energi BioMKS. Ya, seperti itu. Ya, itu manfaatnya banyak sekali ya. Oke. Nah, kemudian menyerap energi bumi. Ya, menyerap energi bumi. Nah, ini menyerap energi bumi ini untuk apa? Untuk kebaikan. Ya, kebaikan bagaimana? Kebaikan bumi supaya menyatu dengan diri pribadi kita. Dia masuk melalui cakra apa? Cakra dasar yang ada di tulang ekor, menghadap kemana? Menghadap ke bawah. Kalau cakra mahkota menghadap ke atas dalam posisi duduk begini ya. Oke, dalam posisi duduk seperti Mas Siman ini, cakra mahkota menghadap ke atas, cakra dasar menghadap ke bawah. Cakra mahkota tadi warna auranya dominan warna ungu ya. Kalau cakra dasar warna merah. Ya. Artinya kalau aktif warnanya itu, kalau nggak aktif ya warnanya macam-macam, bluak warnanya ya. Warnanya gelap gitu ya, atau apa namanya nggak ada cerah-cerahnya gitu, gelap lah intinya mah. Nah,
Dengan menyerap energi bumi ini, ya, di samping untuk menyerap energi kebaikan bumi, yang artinya nanti kalau sudah menyatu energi bumi itu, di mana bumi dipijak, maka di situ kebaikan kita dapatkan, insya Allah. Seperti itu, binilah ya. Jadi bumi memberikan kebaikan kepada kita. Oke, di samping itu untuk membuka, membersihkan, mengaktifkan, menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan cakra dasar. Sehingga warnanya muncul. Warna dominan cakra dasar itu merah terang. Ingat ya, semua aura itu yang namanya terang itu bagus. Kayak merah, meskipun merah, kalau terang ya bagus maknanya. Kalau merahnya gelap ya nggak bagus. Ya, nggak bagus. Merah gelap ya bisa artinya ambisi negatif ya, bisa dendam, bisa amarah, kekesalan dan sebagainya. Tapi kalau merah terang bagus maknanya. Nah, kalau merah terang maknanya apa? Berhubungan dengan apa? Dengan keyakinan, dengan kesemangatan, dengan keberanian, ya, dengan apa lagi? Harisma, wibawa, terus apa lagi? Kekuatan fisik, kekuatan lahir batin. Ya, optimis, ya, dan sebagainya. Banyak sekali manfaat daripada aktifnya cakra dasar. Ya, itu menyerap energi bumi. Ya, oke. Nah, satu lagi energi apa tadi? Alam semesta, energi alam semesta, ya. Energi alam semesta. Meskipun sebenarnya langit dan bumi ini merupakan bagian daripada alam semesta, tapi dipisahkan ya, karena jenis energinya beda-beda. Nanti getaran energinya juga beda-beda, ya. Nah, energi alam semesta ini, ya, kita serap masuk melalui 5 cakra yang lainnya, selain cakra mahkota dan cakra dasar. 5 cakra yang lainnya itu apa? Yaitu cakra pusar, cakra solar plexus, cakra jantung, tenggorok, dan ajna. Ini tujuannya apa? Menyerap energi alam semesta, untuk menyerap energi keberlimpahan daripada alam semesta. Maka insya Allah hidupnya selalu berlimpah, ya, berlimpah terutama dengan materi, ya. Kalau kita betul-betul bisa menyatu dengan alam semesta. Alam semesta memberikan keberlimpahan kepada kita, memberikan kemudahan, ya, dalam urusan kerejekian, dalam materi, ya, dalam segala hal, ya, yang terkandung di dalam cakra-cakra 5 cakra tadi, ya, yaitu cakra pusar, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra tenggorok, cakra ajna. Yang mana cakra pusar adanya di bawah pusar, 3 jari di bawah pusar, dia menghadap ke alam semesta, ya. Pancaran warna auranya merah muda, pink, ya, merah muda. Yang mana berhubungan dengan pengasihan, pelet, daya tarik, daya pikat, daya pesona, dan sebagainya, ya, termasuk cinta kasih, ya, cinta kasih, ya. Nah, jadi artinya kalau misalkan cakra pusarnya aktif, berarti orang itu punya pengasihan, punya daya tarik, daya pikat, daya pesona, punya kekuatan pelet, begitu. Ya. Kalau nggak aktif, ya kebalikan. Berarti nggak punya daya tarik, ya, nyebelin, gitu ya. Nggak laku-laku, gitu, seperti itu ya. Iya, demikian pula cakra dasar kalau nggak aktif, ya kebalikan, penakut, cenderung putus asa, patah semangat, minder. Iya, Mas Riman dengan aktifnya cakra dasar ini jadi pede. Dan itu yang dirasakan ya, jadi pede ya, jadi pede ya. Kemudian semangatnya selalu ada ya. Tenang, pikiran tenang ya. Nah, pikiran tenang itu aktifnya cakra tenggorok. Iya, cakra tenggorok ya, pede cakra dasar ya. Terus perasa batinnya juga aktif ya. Itu aktifnya dari cakra jantung dan sebagainya ya. Begitu ya. Nah, jadi dengan aktifnya cakra pusar ini, maka ya orang itu mempunyai inner beauty.
ya punya daya pengasih, ya daya pikat, daya pesona, daya tarik yang sangat luar biasa, sehingga orang tuh ulas asih, seneng gitu ya, nyaman gitu, seperti itu ya. Oke, nah itu diaktifkan juga dengan menyerap energi alam semesta. Nah kemudian naik lagi di atas cakra pusar apa? Cakra solar plexus yang ada dilakukan ulu hati ya. Di mana tuh, Mas? Ya, situ ya, lakukan ulu hati. Pancaran auranya warna keemasan, kuning keemasan ya. Berhubungan dengan atau maknanya apa? Harta. Apa? Harta. Harta, betul. Berhubungan dengan semua rezeki dalam bentuk harta benda. Contohnya apa saja? Uang, Uang, emas, emas, dan perhiasan yang lainnya. Terus apa lagi? Deposito, tabungan. Terus rumah, kendaraan, motor, mobil, sawah, tanah, dan sebagainya, semua dalam bentuk harta benda gitu ya. Oke, jadi artinya kalau cakra apa namanya? Solar plexus ya. Solar plexusnya aktif, maka rezekinya gampang. Rezeki dalam bentuk harta benda gampang ya. Nah, dengan menyerap energi alam semesta ini untuk membuka, membersihkan, mengaktifkan, menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan cakra apa namanya? Solar plexus. Jadi kalau aktif rezekinya lancar, kalau nggak aktif seret rezekinya. Nah, gitu. Ya, meskipun artinya bukan karena cakra saja rezeki itu seret atau rezeki itu lancar, bukan. Ini salah satu saja ya, salah satu faktor ya, salah satu faktor. Ya, ibaratnya banyak jalan menuju Roma seperti itu kan. Nah, jalan untuk berlimpah rezeki salah satunya lewat ini pengaktifan cakra ya. Dan cakra yang berhubungan dengan kerezekian dalam bentuk kata benda apa? Cakra solar plexus. Oke, kemudian naik lagi jantung. Cakra jantung yang ada di tengah-tengah dada. Pancaran auranya warna hijau. Wah, sudah hafal nih Mas Rusiman ya, luar biasa. Dengan MKS level sebelumnya kan diajarkan juga ya, sudah hafal ya. Berarti ilmunya betul-betul dipakai ya. Oke. Kemudian cakra jantung di tengah-tengah dada, pancaran auranya warna hijau. Berhubungan dengan keberuntungan, kejayaan, kesuksesan. Istilahnya adalah semua rezeki ya, dalam arti luas. Nah, kalau solar plexus kan rezeki dalam bentuk harta benda. Padahal yang namanya rezeki itu bukan harta benda saja, ya. Semua kebaikan yang Allah berikan itu merupakan rezeki, termasuk kesuksesan, keberuntungan, kemenangan, kejayaan, termasuk keselamatan juga, ya. Termasuk solusi kehidupan, ya. Orang punya problem kemudian teratasi itu problem, ya, mendapatkan solusi, itu juga termasuk rezeki juga. Kemudian Mas Rusiman juga apa namanya, misalkan main ke rumah teman disuguhi makanan minuman, itu juga rezeki juga ya. Semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan rezeki. Nah, rezeki dalam arti luas ini termanifestasi melalui cakra jantung ya. Makanya cakra jantung berhubungan dengan keberuntungan, kejayaan, kesuksesan, kemenangan ya. Nah, itu juga berhubungan dengan apalagi cakra jantung. Kalau dari segi spiritual berhubungan dengan perasa batin. Iya, mempunyai kepekaan batin. Ya, mempunyai kepekaan batin. Ya, perasa batin bisa merasakan energi-energi yang tidak kasat mata. Ya. Dan alhamdulillah Mas Riman sudah merasakan energi-energi ya, terasa ya. Ketika ngobatin orang, terasa ya. Terasa ya. Ada yang gangguan atau enggak ada gangguan, itu terasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Itu sebagai hasil daripada aktifnya cakra apa? Cakra jantung. Kemudian cakra jantung berhubungan juga dengan cinta kasih. Nah, kalau di cakra pusar, cinta kasihnya itu cinta kasih birahi. Jadi orang demen tapi ada harapan gitu ya. Ada harapan gitu, ada harapan yang berhubungan dengan seks gitu ya. Tapi kalau cakra jantung
Kalau cakra pusar tadi berhubungan dengan nafsu gitu ya, nafsu birahi. Tapi kalau cakra jantung, cinta kasihnya apa? Tulus murni tanpa batas, seperti kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Sang Maha Pencipta, kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Orang tua cinta kepada anaknya, anak cinta kepada orang tuanya, itu cinta kasih murni, tulus tanpa batas. Dan diharapkan dengan aktifnya cakra jantung ini, kita bukan hanya cinta tulus murni tanpa batas kepada yang tadi disebutkan, tapi terhadap sesama pun begitu. Ya, tapi jarang ya, jarang. Nah itulah maka perlu diaktifkan supaya kita mempunyai rasa welas asih, kasih sayang kepada siapapun yang tulus. Ya seperti itu, sebagaimana kita cinta terhadap orang tua dan sebagainya. Ya, jadi maknanya banyak ya. Nah, kalau tidak aktif ya kebalikan, ya tegelan orangnya. Kalau bahasa Jawanya tegelan ya, tegaan lah gitu ya, tegaan ya. Terus sial melulu hidupnya, kan lawan daripada keberuntungan gitu ya, kalah melulu ya. Terus kemudian apalah gitu, ya pokoknya lawan daripada yang tadi saya sebutkan gitu ya. Oke, terus nggak ada kepekaan ya, nggak punya kepekaan gitu. Iya, nggak punya kepekaan ya. Bebel. Oke, jadi dengan menyerap energi alam semesta ini juga untuk membuka, membersihkan, mengaktifkan, menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan apa tadi cakra jantung. Kemudian tenggorok, pancaran auranya warna biru ya. Tenggorok berarti jelas di tenggorokan ya. Oke, menghadap ke alam semesta. Pokoknya patokannya gini. Kalau cakra mahkota di ubun-ubun, di paling atas itu menghadap ke langit. Ya. Yang paling bawah di cakra dasar itu menghadap ke bawah, sisanya menghadap ke alam semesta. Termasuk cakra pusar, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra tenggorok, dan cakra ajna menghadap ke alam semesta. Nah, menyerap energi alam semesta ini juga untuk membuka, membersihkan, mengaktifkan, menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan cakra tenggorok yang ada di tenggorokan. Yang pancaran auranya warna biru, berhubungan dengan kedamaian, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bisa juga bersumber dari cakra tenggorok di samping cakra jantung. Terus cakra tenggorok berhubungan dengan kalau dari segi spiritualnya dengan pendengaran batin. Pendengaran batin. Jadi kita lebih mudah menangkap suara-suara goib. Ya, atau ilham yang berupa suara. Seperti itu ya. Itu akibat daripada aktifnya cakra tenggorok. Kalau jantung perasa batin, tenggorok pendengaran batin. Seperti itu ya. Pendengaran batin. Oke. Terus juga cakra tenggorok ini berhubungan dengan kekuatan suara. Jadi suaranya berharisma, berwibawa, mengandung daya tarik. Gitu ya. Mempunyai mahabbah suaranya, gitu ya. Wah, itu Pak Karno, presiden kita yang pertama itu, kalau pidato suaranya itu wah, betul-betul berharisma, berwibawa, membuat semua orang tuh tertarik. Ya. Itu sebagai manifestasi aktifnya cakra tenggorok. Ya, nanti Mas Sudirman suaranya beda nanti. Kalau sudah betul-betul aktif gitu ya, berharisma ya, suaranya dikangenin orang gitu kan, bikin nyaman orang, seperti itu ya. Karena mengandung energi, suara yang keluar itu mengandung energi, mempunyai kekuatan ya. Oke. Kemudian naik lagi ke cakra ajna ya. Di mana cakra ajna? Ya, betul. Disebut juga cakra mata ketiga. Ya. Mata ketiga. Ketiga, kenapa ketiga? Berarti ada ke satu, kedua. Satu keduanya kan fisik gitu ya. Berarti setelah itu cakra ketiga ya. Ya, cakra mata ketiga maksudnya, bukan cakra ketiga ya. Cakra mata ketiga ya. Atau disebut juga titik indera keenam ya. Loh, kok ke-6 berarti ada 1 sampai 5. Ya ada. 1 sampai 5 kan indera fisik gitu ya. Ya, indera fisik ya. Ya, bukan indera samera bukan. Indera fisik ya. Indera fisik apa saja? Ya, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar ya,
kemudian kulit untuk merasakan, kemudian lidah untuk mengecap, ya, hidung untuk mencium, seperti itu ya. Sudah berapa tuh 5 ya? Mata, terus kuping, mata melihat, kuping mendengar, terus kulit merasakan 3, lidah mengecap 4, hidung mencium ya 5. Nah, di dalam batin pun sama. Ya, sama dalam batin pun, cuma pengindraannya berupa penginderaan batin, tapi utamanya ya 3, yaitu merasakan, mendengar, melihat. Jadi di batin itu ada perasa batin, ada pendengaran batin, ada penglihatan batin. Kalau perasa batin berhubungan dengan cakra jantung, pendengaran batin berhubungan dengan cakra tenggorok. Kalau penglihatan batin, cakra ajna atau cakra mata ketiga. Nah, jadi cakra mata ketiga ini, ya, cakra mata ketiga ini atau cakra ajna ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penglihatan batin, berhubungan dengan indera keenam, ya, berhubungan dengan kekuatan telepati, termasuk juga kekuatan hipnotis, kekuatan gendam, sumbernya juga di situ, ya, termasuk juga penembusan dimensi ruang dan waktu, rogo sukmo, terawangan, itu sebagai aktifnya daripada cakra ajna. Pancaran auranya warna nila. Nila itu biru tua, percampuran antara biru dan ungu, ya. Oke, biru tua itu nila. Nah, itu. Ya, jadi kalau aktif itu, ya, outputnya. Kalau tidak aktif, ya tidak seperti itu, gitu ya. Iya, jadi kalau aktif berarti indera keenamnya aktif. Kalau nggak aktif ya berarti indera keenamnya nggak aktif. Seperti itu ya. Nah, berarti udah semua kan 7 cakra utama. Karena semuanya itu kan ada 367 titik cakra. Ya, yang besarnya itu ada 7. Ya, nah, dengan menyerap energi langit, bumi, alam semesta berarti mengaktifkan 7 cakra itu semua. Luar biasa nggak ini? Luar biasa. Ini sangat dasar sekali, saudara-saudara, ya. Dengan menyerap energi langit, bumi, dan alam semesta, maka 7 cakra kita menjadi semakin terbuka, semakin bersih, semakin aktif, semakin selaras, semakin serasi, semakin seimbang. Luar biasa dasar. Maka akan mempengaruhi energi yang ada dalam tubuh kita, ya, itu semakin menyala-nyala kalau ibarat api. Ya, luar biasa. Oke, nah terus bagaimana cara mempraktekannya? Gitu ya. Bagaimana kalau tadi kan teorinya, ya. Bagaimana cara mempraktekannya? Kita memasuki praktek, ya. Bagaimana cara mempraktekannya, gitu ya. Nah, ini bagusnya sih sebenarnya posisi berdiri, Mas Siman, ya. Tapi sekarang mah kita praktekkan sambil duduk saja, ya. Bagusnya di alam terbuka, tidak beratap, ya, karena berhubungan dengan energi langit, ya, energi alam semesta. Ya, kalau berhubungan dengan energi bumi dalam ruangan juga sama, kita duduk di atas bumi kan, seperti itu. Asal dilakukannya di lantai, nah, gitu ya. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang kita praktekkan di sini saja, ya, nggak apa-apa, sambil duduk saja, ya. Oke, artinya ini bisa juga dilakukan sambil duduk, di mana Anda tidak memungkinkan berdiri, Anda tidak memungkinkan di lapangan terbuka, ya, bisa dilakukan di mana saja, nggak apa-apa. Ya, nanti yang namanya energi itu bisa menembus apapun. Cuma untuk hasil maksimal bagusnya di alam terbuka dan posisi berdiri, ya. Oke, dan tanpa alas bagusnya. Oke.